Masih bersama kami di Prime Market Highlights, pemirsa, Kejaksaan Agung menetapkan 8 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pada pemberian kredit PT Sri Rejeki Isma Tbk atau Sritex. Ya, secara total Kejagung telah menetapkan 11 tersangka dalam kasus ini, termasuk Direktur Utama Sritex Iwan Setiawan Lukminto. Kejaksaan Agung menetapkan 8 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pada pemberian kredit PT Sri Rejeki Isma Tbk atau Sritex. Penetapan tersangka ini setelah dilakukan pemeriksaan sebanyak 175 saksi dan ahli, serta surat yakni dokumen terkait yang telah dilakukan penyitaan oleh tim penyidik. Secara total Kejagung telah menetapkan 11 tersangka dalam kasus ini. 8 tersangka tersebut yakni Alan Moran Severino selaku Direktur Keuangan PT Sritex tahun 2006 hingga 2023. Babai Farid Wazadi selaku Direktur Kredit UMKM merangkap Direktur Keuangan Bank DKI tahun 2019 hingga 2022. Pramono Sigit selaku Direktur Teknologi dan Operasional Bank DKI tahun 2015-2021. Yudi Renaldi selaku Direktur Utama Bank BJB periode 2009 hingga Maret 2025. Beni Rizwandi selaku Senior Eksekutif Vice President Bank BJB 2019 hingga 2023. Supriyatno selaku Direktur Utama Bank Jateng 2014 hingga 2023. Ujiono selaku Direktur Bisnis Korporasi dan Komersial Bank Jateng 2017 hingga 2020. Serta Suldiarta selaku Kepala Divisi Bisnis Korporasi dan Komersial Bank Jateng 2018 hingga 2020. Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pada pemberian kredit Sritex, yakni mantan Direktur Utama PT Sritex Iwan Setiawan Lukminto, Direktur Utama Bank DKI periode 2020 Zainuddin Mapa, dan pemimpin Divisi Komersial dan Korporasi Bank BJB periode 2020 Diki Syahban Dinata. Jakarta, Tim Liputan ADEXChat. Kejaksaan Agung menyebut kerugian negara kasus korupsi pemberian fasilitas kredit dari perbankan kepada PT Sritex bertambah menjadi 1,08 triliun rupiah. Angka kerugian negara ini bertambah dari yang disampaikan Kejagung beberapa waktu lalu sebesar 692 miliar rupiah. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Nur Cahyo Jungkung Madio mengatakan penambahan kerugian negara ini berdasarkan akumulasi pemberian kredit dari 3 bank daerah. Angka 1,08 triliun rupiah tersebut berdasarkan pemberian kredit dari Bank DKI sebesar 149 miliar rupiah, Bank BJB 543 miliar rupiah, dan Bank Jawa Tengah 395 miliar rupiah. Cahyo juga menyebut jumlah kerugian negara ini masih bisa bertambah, sebab kerugian negara dalam kasus ini masih dihitung BPK. Kerugian negara dari pemberian kredit ini kepada 3 bank itu kurang lebih sebesar 1 triliun 88 miliar 650 juta 808.028 rupiah, yang saat ini tentunya masih dalam proses penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPK. Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa istri Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara Topan Obaja Ginting yakni Isabella Pencawan. Isabella diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pembangunan jalan di Dinas PUPR Sumatera Utara dan Satuan Kerja PJN Wilayah 1 Sumatera Utara. Menurut juru bicara KPK Budi Prasetyo, pemeriksaan Isabella dilakukan dalam rangka tindak lanjut penyidikan kasus korupsi proyek perbaikan jalan di Sumatera Utara dengan tersangka Kadis PUPR Sumut Topan Obaja Ginting. Dalam pemeriksaan ini, penyidik mempertanyakan mengenai uang 2,8 miliar rupiah dan 2 senjata api yang ditemukan penyidik KPK saat melakukan penggeledahan di rumah tersangka Topan Obaja Ginting. Saudara Isa diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi pembangunan proyek-proyek jalan dan reservasi di wilayah Sumatera Utara. Saksi didalami diantaranya terkait dengan hasil penggeledahan yang KPK lakukan sebelumnya, yaitu di rumah tersangka TOP, ya, yang tentu juga menjadi rumah saksi Isa, ya. Dikonfirmasi terkait dengan temuan-temuan dalam kegiatan penggeledahan tersebut, diantaranya terkait dengan uang yang ditemukan dan diamankan di rumah.
Topan Obaja Ginting merupakan satu dari 5 tersangka yang terjaring OTT KPK. Ya, Topan merupakan orang dekat Gubernur Bobi Nasution. Selain Topan, 4 tersangka lain yakni Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Sumut, Rasuli Effendi Siregar, pejabat pembuat komitmen Satker PJN Wilayah 1 Provinsi Sumut, Helianto, Direktur Utama PT Dalihan Natolu Group, Akhirun Effendi Siregar, dan Direktur PT Rona Namora, Raihan Dulasmi Pilang. Komen dulu. Ya, kalau kita lihat tadi kasus korupsi ada dari Sritex, kemudian juga pemeriksaan istri dari tersangka korupsi Kadis PUPR Sumatera Utara, begitu ya, Topan Obaja Ginting. Ini kita lihat sepertinya masih akan terus berlanjut, masih dilihat kembali, dicari lagi fakta-fakta lainnya untuk kemudian mendukung dari penetapan para tersangka. Tapi kita harapkan memang kasus serupa tidak kembali terjadi, begitu ya, karena lagi-lagi yang dirugikan ya masyarakat luas. Iya, benar sekali, Fajar. Apalagi kalau kita lihat terkait kasus Sritex tadi ya, itu perusahaan sebesar Sritex itu menunjukkan berapa pentingnya pengawasan ketat terkait pemberian kredit terhadap perseroan ya. Dan juga kita berharap juga semoga dengan ditetapkannya tersangka baru tadi ya, sebagai tersangka bisa cepat mengungkap alur penyalahgunaan dana dari Sritex ini, dan juga semoga kedepannya bisa menjadi pelajaran ya bagi perseroan agar tidak menyalahgunakan pendanaan perseroan ya. Kita bergeser ke informasi lainnya, pemirsa, datang dari industri migas, di mana realisasi lifting migas nasional hingga pertengahan 2025 masih di bawah target. Namun, SKK Migas optimistis target anggaran pendapatan dan belanja negara bisa tercapai pada akhir tahun. Realisasi lifting migas nasional hingga pertengahan 2025 masih di bawah target. Namun Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas optimistis target anggaran pendapatan dan belanja negara bisa tercapai pada akhir tahun. Data hingga Juni 2025 mencatat angka lifting migas sebesar 1.557,1 ribu barel setara minyak per hari atau MBOEPD atau 96,7% dari target tahunan sebesar 1.610 MBOEPD. Adapun lifting minyak harian mencapai 578 ribu barel atau 95,5% dari target 605 ribu barel per hari. Kita berencana berupaya sekuat tenaga nanti di Desembernya bisa 100% atau mencapai target 605. Alhamdulillah produksi minyak sejak bulan Juli itu naik terus per harinya, terus naik 100 barel. Semoga ini bisa mencapai target APBN. Terutama dari Forel Trubuk yang diresmikan oleh Bapak Presiden dan kenaikan di Banyu Urip. Joko menambahkan, lifting tidak mencerminkan produksi harian secara langsung karena pengangkutan minyak dilakukan secara periodik, bukan harian. Banyak kontraktor kontrak kerja sama hanya melakukan lifting sekali atau 2 kali setahun, bergantung pada volume simpanan di tangki darat atau laut. Tim Liputan IDX Channel.